Ustadz, saya sudah menikah 8 tahun. Banyak pengorbanan yang saya lalui, yang sebelumnya saya hanya seorang ibu rumah tangga. Suami saya, suami saya pecandu judi dan narkoba, Ustadz. Iya. Ketika itu saya masih ibu rumah tangga, saya putar otak bagaimana menghasilkan uang dengan dagang keliling-keliling. Saya juga lakukan untuk tambah-tambahan uang, tapi suami saya malah suami saya malah melakukan kecanduannya itu, Ustadz. Dia Kecanduan apa tadi? narkoba dan narkoba judi. dan judi. Iya, jadi saya dagang keliling-keliling bantu suami kerja supir. Tapi suatu hari suami saya ketahuan dia memakai sabu, jadi saya marah kembali, Ustaz. Sampai berkelahi fisik. Dan itu pertama kali dia saat bertengkar itu, pertama kali dia mengucapkan kata cerai dan niat ingin pisah sama saya. Waktu berlalu, ketika itu saya dipanggil kerja dengan teman saya. Selang beberapa waktu lagi sifat dia masih begitu, saat suka minum dan seterusnya. Saya juga sudah semakin saya sudah kerja, tapi dia semakin seenaknya saja, Ustadz. Itu minta-minta uang dan saya ngasih uang ke dia juga. Tapi malahan dia lebih memilih mementingkan diri sendiri, Ustadz. HP saya yang dipakai kerja juga dijual sama dia. Bilangnya mau berubah, tobat, tapi kenyataannya tidak. Jadi saat itu seperti itu keadaan keluarga saya, Ustaz. Ya. Jadi sepertinya dia tidak ada niatan untuk berubah lebih baik, Ustaz. Jadi pada akhirnya dia ditangkap sama polisi, Ustaz. Iya. Dan saya juga minta tolong supaya dibebaskan. Tapi masih makin kesini dia makin jadi Ustaz. Jadi pas balik ke rumah mertua yang setelah sebelumnya ngontrak-ngontrak, sifatnya malah semakin semena-mena karena sudah kembali ke rumahnya di orang tuanya gitu, Ustaz. Dia mengandalkan segalanya ke saya. Yang pada akhirnya dia marah-marah, dia mengucapkan kata cerai lagi. Iya, dia emosi, menggebu-gebu, dia main fisik, dan akhirnya saya tidak tahan. Jadi saya bilang sama kakak saya, ini sudah jatuh talak 3 kah atau bagaimana? Apakah benar ini sudah jatuh talak 3, Ustaz? Yeah. Ketika dia marah dan mengeluarkan kata-kata talaknya itu. Iya, satu lagi suami saya tidak tahu agamanya, sholatnya juga jarang katanya, dari hamba Allah. Oh ya. Jadi nasihat kami sama dengan yang pertama tadi, ya, karena sama-sama dosa besar. Ya, tadi yang pertama itu adalah riba, ya, yang kedua ini pecandu judi dan khamr, bahkan sampai obat-obatan yang terlarang, mukhaddirat. Yang paling pertama tentu saja banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak meminta petunjuk, istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, minta pandangan, ya, dari keluarga terdekat, ya, yang nampaknya bisa memberikan pandangan yang terbaik untuk saudari penanya tadi. Kalau setelah semua itu sudah ditempuh, apalagi tidak berubah, ya ini diantara alasan bisa mengajukan gugatan cerai. Ya, karena sudah berlarut-larut, sudah sampai di penjara, ya, laki-lakinya justru ya malah menjadi beban bagi istri, HP-nya sampai dijual, ya, dan yang lainnya, ya, maka ini bisa menjadi solusi, ya. La khaira fi, tidak ada kebaikan, ya, untuk senantiasa mempertahankan, ya, rumah tangga bersama dengan laki-laki yang tidak bisa menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kewajibannya kepada keluarganya. Ia hanya menjadi beban bagi istrinya. Kadangkala mungkin ada kondisi-kondisi tertentu kita memberikan arahan untuk mempertahankan keluarga, untuk orang-orang yang masih memang diharapkan bisa berubah. Tapi orang-orang yang meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajibannya kepada keluarga, tidak menafkahi lagi, bahkan justru menggorgoti keluarganya, ya,
bahkan sampai keluarganya, istrinya yang membanting tulang jualan keliling, lalu dengan kebiasaannya memakai narkoba dan seterusnya sudah sampai di penjara dan seterusnya. Nah, ini diantara hal-hal yang dibenarkan bagi pihak istri untuk menggugat cerai suaminya. Ya, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, itu regulasi dalam negara kita, itu kan dalam pengadilan kita itu tidak sembarang orang bisa mengajukan ya gugatan cerai. Ya, jangan karena permasalahan sepele atau minta cerai. Ya, di antara alasan yang dibenarkan itu yang pertama, ya jatuh dalam zina, ya termasuk yang disebutkan tadi, ya kecanduan judi, ya kecanduan minum-minuman keras. Itu negara kita memberikan peluang untuk gugat cerai. Iya. Kemudian yang kedua, ya di antara alasan yang bisa kita jadikan sebagai pijakan untuk bagi para muslimah untuk menggugat cerai itu kalau suami meninggalkan atau istri juga meninggalkan pasangannya ya selama 2 tahun tanpa keterangan, ya tanpa izin dan seterusnya. Kemudian dipenjara, sang suami atau pasangan dipenjara 5 tahun minimal, ya sehingga dia tidak bisa menunaikan kewajibannya. Ini diantara alasan yang bisa diterima di regulasi negara kita untuk mengajukan gugatan cerai. Kemudian KDRT, penganiayaan, ya sebagian istri itu memilih untuk bersabar. Fisik dan jiwanya itu sudah terluka, ya menghadapi suami yang KDRT, ya terus seperti itu sampai akhirnya justru menjadi ya kezoliman yang terus dibiarkan. Maka ya negara dalam hal ini memberikan ruang ya untuk bisa mengajukan gugatan cerai. Kemudian yang kelima itu misalnya penyakit atau cacat yang menyebabkan pasangan tidak bisa memenuhi kewajibannya ya sebagai seorang suami. Apakah ada penyakit keras atau apa yang sehingga kewajibannya sebagai seorang pasangan hidup itu tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk pemenuhan hak-hak keluarganya. Ya, ini kan tadi sudah tidak sakit, sehat-sehat, justru kemudian malah tidak ya melaksanakan kewajibannya kepada keluarga. Ya, di dalam KHI pasal 116 ditambahkan oleh ulama kita yang selanjutnya yang dibenarkan untuk mengajukan gugatan cerai dengan pelanggaran terhadap sigot ta'liq. Ada namanya sigot ta'liq talak itu pada saat kita akan akad, ya kapan dilanggar maka sang istri bisa mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Dan yang terakhir kalau murtad ya, sampai pindah agama itu juga bisa menggugat. Ya, kalau kasus yang disampaikan oleh ibu yang bertanya tadi itu sudah masuk, ya masuk sebagai alasan yang bisa dipertimbangkan oleh hakim untuk memisahkan rumah tangga tersebut. Ya karena ini bisa memudaratkan kepada sang istri jika hal-hal yang seperti ini terus dibiarkan, kecanduan narkoba, kecanduan judi, baru tidak kerja, ya uangnya justru diambil dari istrinya yang cuma jualan keliling, HP istri pun dijual dan seterusnya. Ini kan keterlaluan. Ya, jangankan ya sekedar yang seperti itu tidak memberikan nafkah saja itu sudah merupakan hutang baginya kepada istrinya, maka bagaimana lagi kalau ia yang menggerogoti harta istrinya, waliyadzubillah. Jadi seperti itu, wallahu taala alam. Baik. Ya. Sedikit penekanan dari pertanyaan Ya. beliau ini, Ustaz. Kan dia sudah 2 kali. 2 kali talak. Ya, 2 kali Ya. suaminya menyebut kata talak. Kalau permasalahan talak 3, dia belum sampai talak 3 ya, karena baru 2 kali talak. Iya. Talak 3 itu kan kalau artinya dia sudah 3 kali mengucapkan talak. Sementara pada kasus tadi itu baru 2 kali talak. Masih ada limitnya itu 1 kali lagi. Kapan jatuh lagi talak yang ketiga, maka sudah menjadi bainuna al-kubra, ya sudah menjadi talak 3. Wallahu taala alam.